Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mendiskusikan yaitu judulnya kelompok sosial pada MK Sosiologi. Pembaca materi pertama yaitu Ahmad Wahid. Saya serahkan kepada Ahmad Wahid untuk membacakan materi pertama. Kelompok sosial group. Sejak lahir hingga sekarang, dengan tidak sadar bahwa Anda telah dan sedang menjadi anggota kelompok sosial. Dapatkah Anda menelusuri dalam kelompok apa saja Anda pernah atau bahkan sekarang masih menjadi anggota? Next. Konsep kelompok sosial. Satu kelompok meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggota atau orang lain secara keseluruhan. J.S. Rogers dan R.L. Warren. Suatu grup adalah sejumlah orang yang ada di mana hubungan antara satu sama lain dan antara hubungan itu dapat sebagai struktur mayor pola. Wahid kan? Atau itu Lahado kata Anjir, Rado boy. Kelompok sosial merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Bilahuki. Next. Ciri dasar suatu kelompok sosial terdiri paling sedikit dua orang atau lebih. Di antara mereka ada interaksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi merupakan unsur pokok suatu kelompok. Harus bersifat timbal balik. Kelompok ini akan ada bila ada interaksi timbal balik. Pengalaman kelompok manusia bersifat unik. Minat dan kepentingan bersama merupakan warna utama pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok didasarkan pada situasi yang beraneka ragam. Dalam situasi tersebut manusia dituntut untuk bersatu. Next. Klasifikasi kelompok sosial menurut Bierstedt. Berdasar organisasi, hubungan sosial dan kesadaran jenis. Kelompok sosial dibedakan 4 macam, yaitu kelompok asosiasi. Adanya persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Adanya hubungan sosial berupa kontak dan komunikasi. Dan adanya ikatan organisasi formal. Misal, negara Republik Indonesia, sekolah, OSIS, dan lain-lain. Merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan berhubungan satu sama lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Misal kelompok teman, kerabat, keluarga besar, dan lain-lain. 3. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang hanya memiliki satu persyaratan. Yaitu kesadaran akan persamaan di antara mereka. Misal hasil dari sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa berdasar jenis kelamin didapat 89 juta pria dan 89,8 juta wanita. Kelompok sosial statistik merupakan kelompok sosial yang tidak memenuhi ketiga kriteria di atas, tetapi ada dalam unit analisis para ilmuwan sosial. Misal pengelompokan sejumlah penduduk oleh BPS berdasar usia dan interval 5 tahun, yaitu usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, dan seterusnya. Klasifikasi kelompok sosial menurut Robert Camerton. Kelompok sosial merupakan kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan.
Kriteria kelompok ada 3 jenis, yaitu 1. Sering terjadi interaksi. 2. Pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri mereka sebagai anggota. 3. Pihak-pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya pembaca kedua yaitu Ricky. Saya persilakan kepada Ricky Waliandani. Ada dah suaraku, woi. Ada. Lanjut. Kelompok sosial dibedakan menjadi dua, yaitu konsep kolektivitas dan kategori sosial. 1. Kolektivitas, collectivity. Didefinisikan sebagai sejumlah orang yang punya solidaritas atas dasar nilai bersama yang dimiliki, serta adanya rasa kewajiban moral untuk menjalankan peranan yang diharapkan. People who have a sense of solidarity by virtue of sharing common value and who have a clear sense of moral obligation to fulfill role expectation. 2. Kategori sosial. Suatu himpunan peranan yang mempunyai ciri sama seperti jenis kelamin atau usia. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya adalah pembaca ketiga Rina Kartikasari. Pada Rina saya persilakan. Klasifikasi kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Dalam bukunya The Division of Labor in Society, ia membagi dua kelompok sosial, yaitu solidaritas mekanis yang artinya pada masyarakat yang masih sederhana atau segmental, dengan ciri kelompok manusia tinggal secara tersebar, hidup terpisah satu dengan yang lain, memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan kelompok lainnya. Masing-masing anggota dapat menjalankan peranan yang dijalankan orang lain. Pembagian kerja belum berkembang, ketidakhadiran anggota tidak mempengaruhi kelangsungan hidup kelompok. Contohnya, seorang anak dapat melaksanakan peran orang tua sebagai pemburu, berladang atau bertani. Setiap kelompok dapat mandiri untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Produksi dan distribusi bahan makanan dan pakaian dilaksanakan kelompok sendiri. Next. Masyarakat yang menganut solidaritas mekanis yaitu yang pertama, diutamakan persamaan perilaku dan sikap, perbedaan tidak dibenarkan. Kedua, warga masyarakat diikat oleh kolektif konskin, yaitu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok dan bersifat ekstern serta memaksa. Yang ketiga, sanksi bersifat represif. Pelanggaran terhadap solidaritas sosial dihukum pidana dengan tujuan untuk menjaga ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh kejahatan dapat dipulihkan kembali. Yang keempat, kesadaran bersama untuk mempersatukan warga masyarakat. Next. Yang kedua, solidaritas organis. Merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks dengan ciri yang pertama, masyarakat telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Yang kedua, tiap anggota menjalankan peranan berbeda. Yang ketiga, ketidakhadiran anggota pemegang peranan tertentu akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup. Yang keempat, misal tidak berperannya polisi mengakibatkan banyaknya kejahatan, tidak perannya petani mengakibatkan penyediaan pangan mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Next. Pada masyarakat solidaritas organis, ikatan utama yang mempersatukan bukan lagi kolektif konskins, melainkan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara berbagai kelompok profesi. Hukum yang menonjol bukan hukum pidana, tetapi hukum perdana. Pelanggaran terhadap kesepakatan
maka yang berlaku ialah sanksi restitutif. Si pelanggar harus membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian untuk mengembalikan keseimbangan yang telah dilanggarnya. Klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis. Yang pertama, Gemeinschaft atau community. All intimate, private, and exclusive living together. Is understood as life in Gemeinschaft, Gesellschaft atau society. Is public life, it is the word itself. In Gemeinschaft with one's family, one life from birth on, born to it, in well and woe. One goes into Gesellschaft as one goes into strange country. Gemeinschaft digambarkan sebagai kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. Suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Gesellschaft digambarkan sebagai kehidupan publik sebagai orang yang kebetulan hadir bersama tetapi masing-masing tetap mandiri. Macam-macam Gemeinschaft ada 3. Yang pertama, Gemeinschaft by blood, didasarkan pada ikatan kekerabatan. Gemeinschaft of place, didasarkan pada kedekatan tempat tinggal dan tempat kerja. Gemeinschaft of mind, didasarkan pada hubungan persahabatan karena persamaan keahlian dan pekerjaan. Next. Primary group. Menurut C.H. Coley, primary group yaitu characterized by intimate face-to-face association and cooperation, ditandai oleh pergaulan dan kerjasama tatap muka yang intim. Contohnya kelompok bermain, keluarga, rukun warga, komunitas orang dewasa. In-group and out-group. In-group atau we-group merupakan kelompok dalam sering dijumpai dalam persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Kelompok dalam menganggap kelompoknya adalah pusat segalanya dan sebagai acuan dari kelompok luar. Inilah yang memunculkan konsep etnosentris. Outgroup atau others group merupakan kelompok luar yang hubungannya ditandai permusuhan, kebencian, perang, perampokan menurut kelompok dalam. Membership and reference group, yaitu kelompok acuan berjumlah sangat banyak dan mencakup bukan hanya kelompok yang di dalamnya orang menjadi anggota, melainkan juga jumlah besar kelompok yang di dalamnya seseorang tidak menjadi anggota. Kelompok-kelompok acuan yang berjumlah banyak tersebut menjadi acuan bagi sikap, penilaian, dan perilaku seseorang. Next. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok. Contohnya, untuk dapat membaca dan meminjam buku di perpustakaan, SMA harus menjadi anggota dengan ditandai dengan memiliki kartu anggota perpustakaan. Reference group merupakan satuan sosial yang menjadi acuan bagi seorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contohnya, walaupun tidak berhasil menjadi anggota TNI, maka penampilan dan perilaku si Jabrik seperti anggota TNI. Priai, santri, dan abangan.
Clifford Geertz membagi masyarakat Jawa menjadi 3 kelompok berdasarkan atas perbedaan pandangan hidup, yaitu priai, santri, dan abangan. Subtradisi abangan diwarnai berbagai upacara selamatan, pengobatan tradisional, kepercayaan pada makhluk halus, dan kekuatan gaib terkait dengan kehidupan di pedesaan. Next. Subtradisi santri ditandai oleh ketaatan pada ajaran agama Islam serta keterlibatan dalam organisasi sosial politik. Bernafaskan Islam dijumpai di kalangan pengusaha yang bergerak di pasar maupun di pedesaan selaku pemuka agama. Subtradisi priai ditandai pengaruh mistik Hindu, Buddha, prakolonial maupun pengaruh kebudayaan Barat dan dijumpai pada kelompok elit yang merupakan birokrasi pemerintah. Distribusi wilayah, abangan wilayah desa, santri wilayah pasar, dan priai wilayah birokrasi pemerintah. Untuk afiliasi partai politik, abangan pada PKI, santri pada Masyumi dan NU, priai pada PNI. Affective neutrality mengacu pada dilema ada tidaknya perasaan kasih sayang ataupun kebencian dalam suatu interaksi. Tetapi pada pelaku yang terikat pertalian kekerabatan atau ikatan pernikahan, maka sikap afektif yang diharapkan, tetapi pada perilaku atasan dan bawahan, guru dan murid, nasabah dengan pelanggan, ketiadaan sikap afektif. Nah, baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apakah para audiens ada ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kami akan menutup diskusi pada hari ini. Baiklah, diskusi pada hari ini kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya tutup dengan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.